Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Oke, teman-teman, kita hari ini Zoom digabung dua kelas ya teman-teman. Insya Allah mulai minggu depan berkelas lagi jika tidak ada halangan kayak gitu. Nah, saya akan coba paparkan yang sekarang terkait materi. Saya review dulu lagi nih terkait materi uji normalitas dan uji homogenitas ya teman-teman ya. Nah, kenapa sih perlu direview? Karena uji homogenitas ini masih ada kaitannya dengan uji normalitas. Karena prasyaratnya adanya uji homogenitas itu harus datanya berdistribusi normal. Oke, oke teman-teman, ready ya? Nah, uji normalitas itu apa sih teman-teman? Ini yang minggu lalu sudah kita bahas, yaitu untuk mengetahui sebuah uji yang dilakukan tujuannya menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel, apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal atau tidak gitu ya. Oke, lanjut. Cara pengujiannya ada berapa teman-teman? Ada yang tahu? Cara teknik pengujian uji normalitas ada? Ada tiga ya. Ini udah jelas di sini ada tiga. Ada yang pertama uji Lily-Force, jangan lupa Kolmogorov dan Chi-square. Ya, nah untuk uji Lily-Force itu dapat digunakan untuk N-nya atau sampelnya yang besar atau kecil, demikian pula dengan Kolmogorov. Kalau dengan yang Chi-square itu cocok untuk yang banyaknya angkanya besar atau yang mm, sampelnya itu lebih dari 30 kayak gitu ya. Oke, lanjut. Nah, di dalam uji normalitas yang apabila kita menggunakan SPSS, cukup melihat nilai signifikansinya apakah dia lebih besar dari 0,05 atau tidak. Jika nilai signifikansi di dalam output SPS-nya lebih besar dari 0,05, maka dia dinyatakan berdistribusi normal, gitu ya. Nah, kalau yang kayak yang minggu lalu kan kita ngecek membandingkan jika dia menggunakan uji secara manual ya dengan tabel-tabel distribusi frekuensi yang diperlukan seperti Lily-Force, Kolmogorovnya atau Chi-square-nya. Nah, ini teman-teman langkah-langkahnya yang minggu lalu belum saya tuliskan. Di sini saya tuliskan langkah-langkahnya, jadi nanti saat mengerjakan tugas bisa mengikuti. Hmm, Input dulu datanya, klik analyze, deskriptif, pilih datanya masuk ke dalam dependent list atau factor listnya, kemudian pilih plot dan lain sebagainya. Nanti kita coba praktekkan juga ya. Nah, kemudian ini adalah hasil outputnya teman-teman. Nanti copy image nanti akan munculnya seperti ini. Klik kanan aja nanti tinggal test of normality-nya. Nah, yang perlu dibandingkan adalah di sini ya. Ini kan kita ada yang Kolmogorov smear-nya. Nah, cukup kalian melihat nilai sig yang ininya saja. Oke, teman-teman. Nilai sig yang ininya saja, berarti di sini ada dot atau titik 200, artinya dia 0,200. Nah, dengan tadi taraf signifikansi kita ada 5% atau 0,05. Maka test of normality-nya kalau kita lihat 0,2 itu lebih besar dari 0,05. Artinya populasi nilai ujian tersebut berdistribusi normal. Ya. Nah, lanjut. Datanya sudah mm, normal nih. Langkah selanjutnya adalah menguji uji homogenitasnya. Nah, uji homogenitas itu merupakan uji perbedaan antara dua atau lebih populasi. Katanya gitu. Nah, semua karakteristik populasi dapat bervariasi dari populasi yang satu dengan yang lainnya. Gitu. Nah, tujuannya apa sih teman-teman? Uji homogenitas itu untuk mengetahui apakah varian atau skor yang diukur pada kedua sampel itu memiliki varian yang sama atau tidak. Kemudian populasi dengan varian yang sama tersebut, kalau
sama tadi ya, dia disebut dengan variansi yang homogen. Kalau nggak sama, berarti kalau tidak memenuhi signifikan atau kurang dari 0,05, itu dia dikatakan populasinya heterogen, gitu ya. Nah, uji homogenitas ini dapat dilakukan ya teman-teman ya apabila datanya sudah berdistribusi normal. Artinya harus uji normalitas dulu baru uji homogenitas. Syaratnya itu jangan kebalik, jangan homogen dulu baru normal gitu. Nah, ini jadi prasyarat. Prasyarat untuk apa? Untuk analisis independent sample t-test dan ANOVA. Nah, kemudian dikatakan homogen ya sama juga seperti normalitas jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05. Berikut langkah-langkah uji homogenitas secara SPSS-nya. Kita praktek langsung aja. Nah, ini hasilnya ya, hasilnya. Nah, teman-teman cukup melihat nanti di sini nilai ujian based on mean misalkan 0,168. Oke, 0,168 itu berarti lebih besar dari 0,05. Ingat ya, 0,1. 0,1 dengan 0,05. Beda ya, 0,1, 0,05. Artinya 0,1 itu lebih besar. Oke. Jadi dia bersifat homogen. Oke, sekarang kita latihan teman-teman. Coba sudah dibuka SPSS-nya semua? Sudah dibuka? Sebentar. Lalu saya share screen-nya yang SPS dulu. Oke, teman-teman, ini dia. Oke, muncul. Nah, teman-teman silakan ke variable view dahulu saja. Di variable view sudah. Oke, variable view. Lalu tulis kelompok dan nilai UAS mungkin seperti itu. Nilai kelompok dan nilai underscore UAS ya. Sudah? Udah, teman-teman? Kalau udah, kita kembali ke data view. Udah ya? Oke. Data view nih, teman-teman. Ada kelompoknya nanti. Kelompok 1 sampai 15. Nanti nilainya di sebelah sini aja. Nanti buat yang seperti tadi, pakai yang ini aja. Nah, untuk yang ini, teman-teman, kita mau menghitung nilai uji normalitas dan uji homogen. Diketahui nilai UAS mahasiswa PGSD dan PTI di sini saya semester genap. Nah, yang kelompok 1, nih teman-teman, tulis 1 sampai 15 nilainya ini. Coba di input di sebelahnya 90, seterusnya sampai 93. Lalu yang kelompok 2 nilainya yang ini. Silahkan di input. Kalau pakai yang tadi nggak kebaca, kalau yang di mana namanya? Di SPS-nya.
Paham teman-teman? Bisa ya, kayak yang tadi ya. Kalau ada yang bingung penginputannya, boleh ditanyakan. Sudah? Sudah belum? Kalau udah bilang ya. Halo teman-teman. Ini tidak, ini pada nge-freeze ya kayaknya. Internetnya nggak jadi ya, Bu? Halo teman-teman, sudah bisa dengar suara saya lagi? Halo Mbak Aura Aurel. Sudah, Ibu. Iya, tadi nge-freeze ya saya ya. Ini udah di-input semua di dalam kelompoknya. Udah selesai? Alia udah selesai? Ada yang ketinggalan atau belum? Sudah, Bu. Udah semua ya. Kalau udah semua kita ke SPS lagi. Saya buka. Oke, ayo ikuti. Pertama kita akan menghitung atau mengecek untuk uji normalitasnya terlebih Sudah, dahulu. Ibu. Iya, uji normalitasnya yuk coba kita sama-sama klik analyze lagi. Karena kemarin kelas kelas C ya yang lupa direkamnya. Mufti ada beberapa yang belum pakai laptop gitu. Deskriptif statistik, kemudian deskriptif statistik, lalu klik explore. Oke, sudah. Jangan sampai tertinggal. Explore. Nah, pada bagian ini, yang kelompok kita masukkan ke dalam faktor list. Jadi anak panah yang menuju ke faktor list, lalu yang nilai UAS ke dalam dependent list. Oke, sudah. Sini, coba dicek lagi.
Sudah? Kalau sudah, kita balik lagi ke klik plots. Ibu maaf beredar hilang nggak Bu? Soalnya Ibu Oke. tadi agak ngelek. Oh, agak nge-lag. Oke, oke, oke. Kita pakai cancel dulu ya. Oke, teman-teman, klik analyze. Klik analyze. Yuk sama-sama klik analyze. Sudah? Lalu deskriptif statistik. Pilih deskriptif statistik. Lalu pilih explore. Oke, udah. Sampai muncul kotak explore, tab explore yang baru. Nah, yang kelompok kita masukkan ke dalam faktor list. Oke, yang nilai UAS kita masukkan ke dependent list. Oke, udah. Lalu pilih plots. Nah, karena mau test of normality, jadi normality with plots-nya kita klik. Sudah. Lalu continue. Ini yang lainnya nggak diapa-apain lagi, tetap displaynya bot. Lalu oke. Oke. Muncul kotak dialog yang baru, teman-teman, atau masih di kolom SPSS? Oke, muncul nih nilai explore yang terbaru. Oke, di sini ada case processing, ada deskriptif. Deskriptif di sini ada nilai UAS itu artinya ada kelompok tadi yang PGSD ya, yang kelompok 1, yang kedua kelompok PTI. Di sini nilai UAS, nilai UAS deskriptifnya. Nah, fokus kita adalah ke sini. Fokus kita ke sini, ke test of normality. Coba perhatikan nilai signya udah sama belum? Kalau belum sama berarti saat menginputnya ada yang kelewat mungkin. Nah, dari dua sini nilai sigma nilai UAS yang ke satu dan yang kedua nilai signya adalah 0,2 dan 0,186. Artinya nilai UAS kelompok PGSD dan nilai UAS kelompok PTI itu keduanya sudah berdistribusi normal karena dia lebih dari berapa? Lebih dari berapa, Alia? Lebih dari berapa? Ada yang tahu? 0,05 Bu. Iya, 0,05, lebih dari 0,05. Indah dan Diva tahu, paham ya? Oke, nah Paham Bu. teman-teman nanti tinggal kalian nih, kalian klik kanan dulu untuk mengcopy sampai dia muncul warna kuning nih, yang kayak gini nih. Nih, kayak gini nanti double klik kanan, nanti copy as-nya as image, ya, copy as image, lalu cari ke Word, muncul nggak Word saya? Ibu putus-putus Bu. Ya, ini cuma lagi ngopi doang. Iya ya. Nanti ada rekaman, nanti ada rekamannya ya, nanti saya upload ya. Belum muncul Bu. Iya, tunggu. Iya, tunggu, sabar. Sabar. Emang internet mungkin lagi hujan segala macam, saya juga nggak tahu ya. Oke, udah nih ada muncul nanti tinggal copy as image lalu paste aja. Nih, paste kayak ini. Oke, lalu kemudian eh, nggak hanya kayak gini nanti saat mengerjakan tugas, tapi apa? Diinterpretasikan dahulu apa sih hasil dari tabel tersebut kan? Jadi taraf signifikan kansi 5% atau artinya 0,05. Nah, di sana nilai SIK yang ada adalah nilai UAS kelompok 1 yaitu 0,200. Itu dia adalah lebih besar dari 0,005. Dan nilai
Bentar lagi sih. Oke, nilai UAS yang kelompok 2 yaitu berapa tuh? 0,186 lebih besar dari 0,05. Nah, artinya kedua sampel kelompok berdistribusi normal. Gitu ya teman-teman ya. Oke, sekarang saya coba lanjut ke uji homogenitasnya. Oke, coba teman-teman coba perhatikan lagi. Oke, coba sama-sama teman-teman. Sudah? Your screen is loading. Masih loading ya. Tunggu nih. Teman-teman masih bisa dengar suara saya? Oke. Udah ada muncul share screen saya lagi? Ya, Muncul muncul. Bu, Oke. udah Bu. Oke, kita coba tes homogenitasnya. Klik analyze, teman-teman. Klik analyze, lalu compare means. Klik analyze, lalu compare means. Masih saya tahan di sini. Oke. Kalau sudah ke one way ANOVA. Klik analyze, compare means, one way ANOVA. Oke. Sudah. Nah, yang ini sama dikelompokkannya kelompok masuk ke faktor dan nilai UAS masuk ke dependent list. Ya. Lalu klik option. Nah, karena kita mau test of homogeneity, jadi klik yang homogeneity-nya. Oke, yang lainnya continue. Sudah, lalu oke. Nah, muncul lagi nggak? Bentar ya. Nah, ini dia. Test of homogeneity of variance-nya muncul. Oke, hasilnya adalah 0, based on mean-nya di sini 0,178. Nah, untuk yang ANOVA ini untuk uji hipotesisnya. Jadi kita belum mempelajari ke sini, jadi kita satu-satu one by one ke homogeneity-nya dulu aja ya. Lalu sama dia udah lebih besar dari 0,05 bisa kita copy, copy. Lalu ini klik kanan, copy as image ya. Kemudian buka lagi di sini, lalu tinggal klik. Nah, ini sudah ya teman-teman. Ini sama nih, tinggal dibilang aja nilai UAS-nya adalah atau nilai UAS homogenitas yang ada itu adalah sudah based on mean-nya nilai UAS kedua kelompok yaitu nilai UAS, nilai signifikansi. Nilai signifikansi. Nilai UAS kedua kelompok yaitu sebesar 0,178. Dia otomatis lebih besar dari 0,5. Artinya kedua kelompok berdistribusi homogen. Atau ininya bersifat aja. Bersifat homogen. Oke deh, selesai nih. Nah, teman-teman nanti saat mengerjakan tugas, ini link rekaman. Nanti silakan tulis link rekamannya di sini sampai dia
ada garis miring berwarna biru. Ya, nah, selesai deh. Jadi begini teman-teman. Nah, jadi sebentar saya recordnya stop dulu.